Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Amin. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Langit Jakarta sudah mulai meredup. Matahari yang tadinya garang kini meredam sinarnya, menyisakan warna oranye keemasan di Cakrawala. Jalanan masih ramai dengan kendaraan yang saling bersaing, mencari celah di antara kemacetan. Danu baru saja selesai bekerja. Seragam petugas kebersihan yang ia kenakan sudah dipenuhi debu dan keringat. Ia melepas sarung tangan karet yang sudah agak lengket, merapikan barang-barangnya, lalu memasukkan ponsel ke dalam saku celana sebelum akhirnya beranjak menuju tempat parkir. Motor bebek tua miliknya masih setia menunggunya di sudut parkiran. Warnanya sudah pudar, beberapa bagian bodinya lecet, tetapi mesinnya masih cukup tangguh untuk menempuh perjalanan panjang. Danu menyalakan mesin dan mulai melaju ke arah rumahnya di Jakarta Selatan. Di tengah perjalanan ketika ia baru saja melewati lampu merah di perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, ponselnya berdering di dalam saku. Danu menepi ke bahu jalan yang cukup sempit, menurunkan standar motor dengan cepat, lalu mengambil ponselnya. Nama yang tertera di layar membuatnya tersenyum tipis. "Apaan, bro?" Danu mengangkat telepon dengan nada santai. "Lu lupa ya?" Suara dari seberang terdengar sedikit menggerutu. "Lupa apaan?" Danu mengernyit, mencoba mengingat sesuatu yang mungkin terlewat. "Janji lu, kocak. Katanya mau mampir ke rumah gue habis kerja." Danu baru ingat, kemarin saat mereka ngobrol di kantin, ia memang sempat berjanji akan mampir ke rumah temannya ini. Sekarang sudah pukul 5 sore. Langit semakin gelap, dan perjalanan ke rumah temannya itu akan membuatnya semakin larut sampai di rumah. Tapi, janji tetap janji. Ya udah, gua ke situ," jawabnya sambil terkekeh kecil. Tanpa membuang waktu, ia kembali menarik gas dan meluncur ke arah rumah temannya yang berada di daerah Jakarta Timur. Perjalanan tidak terlalu jauh, hanya butuh sekitar 20 menit jika jalanan lancar. Namun, seperti biasa, Jakarta tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk perjalanan yang mudah. Danu melewati deretan ruko yang sudah mulai tutup. Sebagian jalanan masih dipenuhi kendaraan yang berebut jalur. Klakson saling bersahutan. Suara bising mesin kendaraan bercampur dengan hiruk-pikuk kota yang seolah tak pernah tidur. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang, meskipun kepalanya sudah sedikit pening karena kelelahan. Saat akhirnya ia sampai di kompleks rumah temannya, hari sudah semakin gelap. Danu melihat rumah itu dari kejauhan. Rumah sederhana dengan cat putih yang sudah agak kusam. Ia memarkirkan motor di depan pagar dan mengetuk pintu dengan santai. Tak lama, pintu terbuka, memperlihatkan sosok pemuda bertubuh kurus dengan rambut sedikit berantakan. "Masuk, bro," katanya sambil tersenyum. Danu melangkah masuk. Aroma kopi langsung menyambutnya, bercampur dengan bau asap rokok yang masih mengepul di ruangan itu. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Sebuah meja kayu kecil di tengah ruangan sudah dipenuhi beberapa gelas kopi dan bungkus rokok yang berserakan. Temannya duduk di sofa tua, meraih satu gelas kopi, lalu menyeruputnya pelan. "Capek banget gue lihat lu," katanya sambil menyalakan sebatang rokok. "Ya begitulah." Danu menghela napas, mengambil gelas kopi yang sudah disiapkan untuknya. Mereka berbincang tentang pekerjaan.
tentang bos yang sering menuntut lebih, tentang rekan kerja yang kadang menyebalkan, dan tentang bagaimana pekerjaan mereka seringkali dianggap remeh oleh banyak orang. Danu mendengarkan dengan sesekali menimpali, menikmati waktu istirahatnya yang jarang terjadi. Di luar, angin malam mulai berhembus pelan. Suara jangkrik samar-samar terdengar dari kejauhan, menyatu dengan gemuruh kota yang masih bergeliat. Di sela-sela obrolan mereka, Danu sempat melirik jam di dinding. Sudah hampir jam 8 malam. Lu nggak buru-buru pulang? Temannya bertanya, menyadari lirikan Danu pada jam dinding. Danu mengangkat bahu. Mungkin sebentar lagi. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan pada obrolan mereka, bukan juga pada tempat ini, tetapi lebih kepada perasaannya sendiri. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sedikit sesak, seperti firasat yang sulit dijelaskan. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya karena kelelahan, tetapi semakin lama perasaan itu semakin kuat. Langit malam semakin pekat saat Danu akhirnya berpamitan. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia menyalakan motornya, melambaikan tangan sekilas kepada temannya yang masih duduk santai di sofa, lalu menarik gas pelan-pelan keluar dari halaman rumah. Suasana di jalanan sudah jauh lebih lengang dibandingkan sore tadi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya redup di atas aspal yang mulai basah. Awan hitam menggantung berat di langit, menandakan bahwa hujan akan segera turun. Danu tidak membawa mantel hujan, sebuah kesalahan kecil yang sekarang terasa sangat mengganggu. Saat ia melewati perempatan jalan, hujan pertama mulai turun. Hanya gerimis tipis pada awalnya. Danu berharap ia bisa sampai rumah sebelum hujan semakin deras. Tetapi harapan itu pupus dalam hitungan menit. Tiba-tiba, langit mencurahkan airnya dengan deras. Hujan turun begitu lebat, hingga jarak pandang Danu langsung berkurang drastis. Ia menepi dengan cepat di bawah kanopi toko yang sudah tutup. Beberapa pengendara motor lain juga ikut berteduh di sana, menunggu hujan mereda. Suara air menghantam aspal menggema di sekeliling mereka. Jaket Danu sudah setengah basah, rambutnya meneteskan air, dan dingin mulai merayap ke tulangnya. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celana. Layar ponselnya sedikit basah terkena tetesan hujan, tetapi masih bisa terlihat jelas. Ada pesan dari ibunya. Danu, sudah di mana? Jangan pulang terlalu malam. Ia menghela napas. Rasa lelah masih menggantung di tubuhnya. Ia mengetik balasan cepat. Iya bu, sebentar lagi pulang. Hujan deras. Danu berteduh dulu. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sudah hampir setengah jam ia menunggu. Tetapi hujan justru semakin deras. Danu mulai merasa gelisah. Jika ia menunggu lebih lama, ia bisa sampai rumah larut malam, dan ibunya pasti semakin khawatir. Akhirnya ia memutuskan untuk menerjang hujan. Ia menarik napas dalam-dalam, menyalakan motor, dan melaju ke tengah derasnya hujan. Jalanan gelap. Lampu-lampu mobil yang melintas terlihat kabur karena derasnya hujan. Angin dingin menusuk tubuhnya, membuatnya menggigil. Helmnya basah, visor berkabut, dan ia harus berkali-kali mengusap kaca helm agar bisa melihat jalan dengan lebih jelas. Namun dalam kondisi seperti itu, ia tidak menyadari sesuatu. Jalanan yang licin dan sebuah pembatas jalan yang samar-samar terlihat di antara guyuran hujan. Saat Danu menyadari keberadaan pembatas itu, semuanya sudah terlambat. Ban depan motornya menghantam beton dengan keras. Tubuhnya terlempar ke udara. Semuanya terasa seperti gerakan lambat. Ia bisa merasakan gravitasi menarik tubuhnya ke bawah.
Angin kencang menerpa wajahnya, dan detik berikutnya, tubuhnya menghantam aspal. Kegelapan menyelimuti penglihatannya. Saat Danu kembali sadar, yang pertama kali ia rasakan adalah rasa sakit. Seluruh tubuhnya terasa remuk. Ada nyeri menusuk di lengannya, lututnya terasa perih, dan kepalanya berdenyut hebat. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba menyesuaikan matanya dengan cahaya redup yang ada di sekitarnya. Ia tidak lagi berada di jalanan. Sebaliknya, ia terbaring di sebuah kamar. Langit-langit kayu di atasnya tampak sedikit berdebu, diterangi oleh cahaya lampu minyak yang berkelap-kelip. Udara di ruangan itu memiliki aroma khas, campuran bau kayu tua, rempah-rempah, dan sesuatu yang terasa asing di hidungnya. Danu mencoba bangun, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menggerakkan kepalanya sedikit, melihat sekeliling. Kamar ini bukan rumahnya. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, dan di pojok ruangan ada sebuah meja kecil dengan berbagai botol kaca dan bungkusan kain yang tampak seperti ramuan tradisional. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Pintu kayu terbuka perlahan dan seseorang masuk. Seorang wanita paruh baya dengan kain batik membalut tubuhnya. Wajahnya lembut, tetapi sorot matanya tajam dan penuh pengamatan. Rambutnya yang beruban disanggul rapi, dan tangannya membawa sebuah mangkuk kayu berisi sesuatu. Danu tercekat. Ia tidak mengenali wanita ini. Wanita itu mendekat, duduk di tepi tempat tidur, lalu menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. "Kamu sudah sadar, Nak?" Suaranya lembut, tetapi ada sedikit kekhawatiran di dalamnya. Danu mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia hanya bisa mengangguk lemah. "Kamu mengalami kecelakaan." Wanita itu melanjutkan, "Tadi malam ada yang menemukanmu tergeletak di jalan, tak sadarkan diri." Danu berusaha mengingat. Perlahan-lahan, kejadian tadi kembali ke benaknya. Hujan deras, jalanan licin, pembatas jalan, dan hantaman keras. Sekarang ia di sini. Tapi, di mana ini? Wanita itu tidak menunggu Danu bertanya. Ia meletakkan mangkuk kayu di meja kecil, lalu mulai mengoleskan sesuatu ke luka-lukanya. Aroma rempah-rempah langsung menusuk hidungnya. Campuran jahe, kunyit, dan sesuatu yang lebih pahit. Danu meringis saat cairan itu menyentuh luka di lutut dan sikunya. "Sedikit perih, tapi ini akan membantumu cepat pulih," kata wanita itu tenang. Danu akhirnya mengumpulkan tenaga untuk berbicara. Suaranya serak. "Di mana ini, Bu?" Wanita itu tersenyum tipis. "Di rumah saya, tidak jauh dari tempat kamu ditemukan." Danu masih merasa kepalanya berat, tetapi ia mencoba memahami situasinya. "Siapa yang menemukan saya?" "Seorang pemuda yang sedang dalam perjalanan pulang. Dia melihatmu tergeletak di pinggir jalan dan membawamu ke sini." Danu mengangguk pelan. Hatinya masih diliputi kebingungan. Siapa pemuda itu? Mengapa membawanya ke sini, bukan ke rumah sakit? Dan mengapa tempat ini terasa begitu asing baginya? Wanita itu terus membalur luka-lukanya dengan telaten, sementara pikiran Danu semakin dipenuhi pertanyaan. Satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak biasa dengan tempat ini. Dan ia mulai merasa bahwa perjalanannya malam ini tidak akan sesederhana yang ia bayangkan. Danu hanya bisa terbaring, menatap langit-langit bambu yang sedikit berdebu. Rasa perih dari luka-lukanya masih menyengat, dan tubuhnya terasa begitu lemah. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi hanya bisa mengangkatnya sedikit,
sebelum rasa sakit menjalar dari bahu hingga ke jari-jarinya. Ia mendengar langkah kaki di luar kamar. Perlahan, pintu kayu kembali terbuka, dan wanita yang tadi membalurkan rempah-rempah masuk ke dalam. Kali ini, ia membawa sebuah mangkuk berisi bubur nasi yang mengepul hangat. "Sudah lama tidak makan, kan?" katanya. Duduk di tepi tempat tidur, suaranya tenang, tetapi ada nada keibuan di dalamnya. "Kamu butuh tenaga supaya cepat pulih." Danu tertegun. Ia memang lapar, tetapi tubuhnya masih terlalu lemas untuk bergerak. Wanita itu tampaknya mengerti. Ia mengambil sendok, meniup sedikit bubur panas itu, lalu menyodorkannya ke bibir Danu. "Pelan-pelan saja," ujarnya. Danu ragu sejenak, tetapi akhirnya membuka mulut dan menerima suapan pertama. Bubur itu lembut, hangat, dan terasa sedikit asin dengan aroma rempah yang samar. Meskipun sederhana, kehangatannya menjalar ke seluruh tubuhnya, memberikan sedikit kenyamanan di tengah rasa sakit yang masih menusuk. Ia memakan beberapa suapan lagi, meskipun masih harus dibantu oleh wanita itu. Tangannya terlalu lemah untuk memegang sendok sendiri. Selama beberapa menit, hanya suara sendok yang beradu dengan mangkuk yang terdengar. Wanita itu tidak banyak bicara, hanya sesekali memastikan bahwa Danu bisa mengunyah dengan baik. Setelah beberapa suapan, Danu akhirnya merasa cukup. Ia menelan sisa buburnya dengan perlahan, lalu menarik napas panjang. Wanita itu menaruh kembali mangkuk ke meja kecil di dekatnya. "Kamu harus banyak istirahat," katanya pelan. "Luka-lukamu tidak parah, tapi tubuhmu butuh waktu untuk pulih." Danu menatapnya. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah untuk banyak bicara. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Wanita itu tersenyum tipis, lalu berdiri dan membawa mangkuk kosong keluar dari kamar. Saat pintu menutup perlahan, Danu kembali terbaring dalam kesunyian. Di luar kamar, suara jangkrik terdengar samar-samar, menyatu dengan gemerisik dedaunan yang ditiup angin malam. Danu mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sebelum ia pingsan. Jalanan licin, hujan deras, benturan keras. Namun, semakin ia mencoba mengingat detailnya, semakin kabur gambaran di kepalanya. Satu hal yang ia ingat dengan jelas, ia terjatuh. Seharusnya ada orang-orang di sekitar jalan. Seharusnya seseorang akan membawanya ke rumah sakit. Tapi mengapa ia malah ada di sini? Di sebuah rumah asing, dengan wanita yang tidak ia kenal. Danu mengerjap, menatap langit-langit, anyaman bambu. Ada sesuatu tentang tempat ini yang terasa berbeda. Bukan hanya karena keheningannya, bukan hanya karena aroma rempah yang samar-samar menusuk hidungnya, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia hanya perlu beristirahat. Mungkin semua ini hanya efek dari benturan di kepalanya. Namun, di dalam benaknya, firasat aneh itu terus berbisik bahwa ia tidak seharusnya berada di sini, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini, dan bahwa malam ini masih akan panjang. Danu mencoba untuk tidur, tapi luka di tubuhnya membuatnya tak bisa tidur karena sangat sakit.
Lalu wanita itu masuk lagi membawakan segelas teh hangat. Ia memberitahu bahwa teh hangat ini akan menyembuhkannya. Setelah Danu meminumnya, rasa sakitnya benar mulai hilang. Danu pun mulai bisa tidur. Saat pagi tiba, ia terbangun dengan tubuh yang terasa lemas dan rasa sakit memar di beberapa bagian. Danu terbatuk pelan, tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi rasa nyeri di sekujur badannya langsung menyambut. Memar-memar masih terasa di beberapa bagian tubuhnya, meskipun tidak separah tadi malam. Matanya perlahan membuka, menyesuaikan dengan cahaya putih yang masuk dari jendela. Namun sesuatu terasa aneh. Langit-langit bambu yang semalam ia lihat telah berubah menjadi langit-langit putih khas rumah sakit. Aroma rempah yang semalam memenuhi hidungnya kini berganti dengan bau khas desinfektan dan obat-obatan. Ia menoleh perlahan ke samping. Di sana, ibunya tertidur di kursi dengan kepala bersandar di tepian tempat tidur. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada ketenangan dalam tidurnya. Danu berkedip beberapa kali apa yang sebenarnya terjadi. Ia yakin semalam ia berada di rumah wanita asing itu. Ia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana wanita itu mengoleskan rempah ke luka-lukanya, menyuapinya bubur, dan memberikan teh hangat yang konon bisa menyembuhkan. Dan teh itu... Danu mengingat bagaimana setelah meminumnya, rasa sakit di tubuhnya perlahan menghilang, seolah-olah semua lukanya bukanlah sesuatu yang berarti. Tapi kini, saat ia terbangun di rumah sakit, tubuhnya kembali terasa sakit. Apa mungkin semua itu hanya mimpi? Tapi jika itu mimpi, kenapa rasanya begitu nyata? Danu menarik napas pelan, mencoba memahami situasi. Ia kembali melihat ke sekeliling ruangan. Selang infus menempel di punggung tangannya. Perlengkapan medis tertata rapi di meja kecil di samping tempat tidur, dan suara alat-alat medis sesekali berbunyi pelan. Ini jelas rumah sakit, tapi bagaimana ia bisa ada di sini? Siapa yang membawanya? Dan jika ia memang mengalami kecelakaan, kenapa ia tidak langsung terbangun di rumah sakit sejak awal? Apa mungkin ada orang yang menolongnya di jalan, lalu membawanya ke rumahnya lebih dulu sebelum akhirnya menghubungi rumah sakit? Namun, jika itu benar, kenapa semuanya terasa begitu aneh? Ibunya mulai menggeliat di kursi sebelum akhirnya membuka mata perlahan. Danu, suaranya serak. Mungkin karena terlalu lama menangis atau kurang tidur. Danu menoleh, menatap ibunya yang kini sudah sepenuhnya terjaga. "Bu," suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Mata ibunya langsung berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang, ia langsung menggenggam tangan Danu dengan erat. "Alhamdulillah, Nak. Kamu sadar juga?" Danu bisa merasakan genggaman tangan ibunya yang hangat. Tetapi di balik kehangatan itu, ada sedikit gemetar. "Kamu kenapa bisa kecelakaan begitu?" Suara ibunya bergetar, seperti menahan tangis yang sudah hampir pecah. "Ibu sampai hampir pingsan waktu dikasih tahu polisi kalau kamu dilarikan ke rumah sakit." Danu terdiam. Jadi polisi yang membawanya ke sini. Tapi kenapa ia tidak langsung sadar di rumah sakit? Kenapa ia bisa terbangun di rumah wanita asing itu lebih dulu? Ia ingin menanyakan semuanya, tapi otaknya masih terlalu lelah untuk berpikir terlalu jauh. "Ibu,
tahu siapa yang nolongin aku waktu kecelakaan? Tanyanya pelan. Ibunya menggeleng. Kata polisi, ada warga yang melihat kamu jatuh di jalan. Lalu mereka langsung menghubungi ambulan. Danu semakin bingung. Ibunya terdiam sejenak. Kamu baru sadar dari koma, nak. Kamu sudah koma selama 1 minggu. Danu merasa dadanya sesak. Jadi, itu berarti tidak ada wanita asing yang membawanya ke rumahnya. Tidak ada teh ajaib. Tidak ada rempah-rempah yang dioleskan ke lukanya. Lalu, apa yang ia alami tadi malam? Apa itu hanya halusinasi? Danu menghela napas. Lalu, bagaimana dengan biaya rumah sakitnya, Bu? Tabunganku sepertinya tidak cukup. Ibunya menjawab dengan suara bergetar. Alhamdulillah biaya rumah sakit sudah ditanggung sama bos kamu. Yang penting kamu sekarang sembuh aja dulu. Danu mencoba mengingat lagi peristiwa yang ia alami. Mencoba memilah mana yang nyata dan mana yang mungkin hanya ilusi akibat benturan keras di kepalanya. Tapi semuanya terasa begitu nyata. Ia masih bisa mengingat dengan jelas aroma rempah yang dioleskan di tubuhnya. Ia masih bisa merasakan hangatnya bubur yang ia makan. Dan betapa teh hangat itu benar-benar menghilangkan rasa sakitnya. Tapi jika itu nyata, kenapa ia kini ada di rumah sakit? Kenapa tubuhnya kembali terasa sakit? Seolah-olah teh itu tidak pernah ada. Dan jika wanita itu benar-benar ada, siapa dia? Di mana rumahnya? Dan kenapa ia membiarkan Danu tiba-tiba terbangun di rumah sakit tanpa memberikan penjelasan apapun? Danu menghela napas panjang. Semua pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya. Tetapi tak satu pun dari pertanyaan itu yang bisa ia jawab saat ini. Ia menoleh lagi ke ibunya yang masih menggenggam tangannya erat. Mungkin untuk saat ini yang terpenting adalah ia sudah selamat.